Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang ada di TS. Dan kali ini kita hanya akan bahas satu buah rekomendasi tema. Tapi untuk di HyperOS yang aku gunakan ini nggak tembus secara keseluruhan, karena aku baru aja dapat update HyperOS 2.0.2.10 ya. Itu HyperOS yang terbaru ya. Jadi kemungkinan besar tema yang akan direview kali ini itu di HyperOS aku itu memang belum kompatibel. Tapi aku yakin di HyperOS sebelumnya ini temanya keren banget ya. Ini temanya pasti tembus hingga ke bagian sistem secara keseluruhan. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke full review secara keseluruhan nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke, di rekomendasi tema kali ini kita akan bahas tema yang ini nih. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Kartel_Line ya. Ukuran file dari tema ini cuma 14,6 MB dan desainer dari tema ini adalah Kartelbail ya. Tema ini udah kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Tapi aku lebih suka menggunakan yang light mode ya, dark mode ya. Karena untuk yang dark mode dia lebih elegan aja untuk tampilannya. Dan oke nih, kita akan review secara keseluruhan dari bagian home screen yang terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup keren ya. Widgetnya ada kayak semacam kotaknya gitu, dan untuk kontaknya dia ada kayak kesan-kesan 3D-nya gitu. Dan ini widgetnya komplit banget, ada widget jam, hari, kalender dan juga perakiraan cuaca. Dan di bagian sini ini kalendernya ya, dia kalendernya terus memutar ke atas gitu ya tiap harinya, kayak jam-jam Seiko gitu ya. Dan untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan semuanya berubah. Untuk icon packnya dia udah berubah, dan untuk widgetnya pertama kalian geser gini dia ada animasi muncul dari atas gitu ya. Untuk control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini juga merubah di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian kontrol volume tema ini juga ada perubahan ya, dan dia sayangnya perubahannya nggak boncel dari lahirnya. Dan untuk perubahan di bagian kontrol volumenya sayangnya dia masih baku gitu ya, jadi belum transparan untuk ke bagian backgroundnya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan aplikasi sistem yang lainnya ya, termasuk untuk setelan di sini juga nggak ada perubahan karena ini udah aku pakai HyperOS yang terbaru nih. Jadi kemungkinan besar kalau untuk HyperOS versi yang pertama tema ini udah ada perubahan ya. Aku pakai yang HyperOS 2.0.2.05 nih. Ini HyperOS yang terbaru, baru kemarin nih aku update, itu baru kemarin. Dan oke nih, untuk di bagian recent app pada tema ini sayangnya di sini juga nggak ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Di sini ada widget jam yang cukup besar ya, widget jam, dan juga di bagian sini semestinya ada hari dan juga kalender ya, tapi ketutup dari wallpapernya. Tapi nggak mengapa lah, ini wallpapernya udah lumayan keren ya. Aku pakai di tema kali ini ya, di rekomendasi tema kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan wallpaper ini, nanti untuk link downloadnya aku sertakan di kolom deskripsi. Dan di sini kerennya, dia di bagian wallpaper ya, di bagian lock screen-nya untuk ininya ada kayak semacam level wallpaper ya. Nih ada kayak hujannya ya, karena sekarang ini di tempatku itu lagi hujan berawan. Jadi kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi di sini juga sama ya. Pertama kali kalian menyalakan ini, dia ada animasi hujan tuh. Lama-lama dia ada panas di bagian sini ya. Dan sayangnya untuk di bagian lock screen itu nggak ada shortcut aplikasi ya, nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk untuk shortcut aplikasi di sini biasanya ada shortcut untuk ke kamera, ataupun di bagian sini ada shortcut untuk ke telepon, itu di sini nggak ada ya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke cara kostum untuk wallpapernya ya, karena tema ini bisa kalian kostum untuk di bagian wallpapernya. Seperti kalian lihat di sini dia wallpaper yang menggunakan depth effect wallpaper, dan caranya cukup gampang ya. Kalian buka aplikasi tema, kemudian kalian pilih di bagian profil ya. Setelah ada di bagian profil, kalian pilih di bagian kostumisasi tema. Kemudian pilih di bagian gaya kunci. Nah, di bagian bawah sini ada kostumisasi. Kalian klik aja di bagian kostumisasi. Dan ini adalah kostum yang bisa kalian lakukan di bagian lock screen. Dan kalau kalian ingin kostum di bagian lock screen, di bagian wallpapernya ya, kalian pilih wallpaper style ya. Kalian pilih di bagian depth effect wallpaper ya, ataupun depth locks wallpaper. Kalian pilih di bagian sini. Dan oke, untuk wallpaper yang pertama di sini adalah ya wallpaper yang JPEG ataupun wallpaper yang di bagian backgroundnya belum kalian hilangkan. Kalian tap di bagian sini, kemudian cari wallpapernya. Dan untuk wallpapernya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Dan ini wallpaper yang pertama ya, yang JPEG ya. Kemudian kalian pilih untuk wallpaper yang kedua yang PNG ataupun yang background di bagian belakangnya udah dihilangkan. Dan ini wallpaper yang kedua yang PNG ya. Kalian tap aja di bagian sini. Dan oke, udah itu aja. Dan untuk warna dari widgetnya bisa kalian rubah. Untuk nama widget ataupun kode dari widgetnya bisa kalian dicari sendiri ya di Google. Itu banyak untuk kode-kode warna seperti ini ya. Oke, ini untuk kode semuanya ya.
Dan ini beberapa kostum yang bisa kalian lakukan ya. Dan ini ada efek wallpaper ya dari Max Texture Effect ya, itu ada ya. Dan untuk gesture effect juga ini ada ya, bisa kalian gunakan untuk gesture effectnya ya. Nah ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ini ada warnanya white star ya, pink spot dan yellow spot. Nah, coba kita yang pink star ya. Oke. Ini hanya di bagian lock screen ya. Lock screen lock, hidden, locks kelihatan ya. Ini sama aja ya, nggak ini ya. Lightning animasi ini ya, bisa kalian kostum ya sendiri ya. Nanti banyak banget ya untuk kostumisasi di bagian lock screen, bisa kalian coba-coba sendiri ya. Ini intinya kalau menurutku sih temanya lumayan keren. Walaupun emang di HyperOS yang aku gunakan itu nggak ada efek ataupun nggak perubahan secara keseluruhan ya. Karena mungkin udah HyperOS yang aku gunakan itu yang terbaru. Kemungkinan besar sih ini tema sebelum HyperOS yang rilis sekarang ini. Jadi untuk HyperOS yang rilis terbaru itu belum kompatibel secara keseluruhan nih. Oke, ini keren ya untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Dan ini untuk efeknya seperti ini, Kak. Nah, dia ada efek ya. Tuh ada efek yang ngikutin gitu, Kak. Ada efek yang ngikutin. Jadi ini yang efek yang tadi kita aktifin yang purple gitu ya, yang purple love ya, ataupun ungu love gitu. Ini bisa kalian aktifkan ataupun kalian nonaktifkan di bagian yang tadi. Dan lagi itu tadi satu bahan rekomendasi tema. Kalau menurutku sih temanya kalian, walaupun emang di HyperOS yang aku gunakan itu nggak tembus secara keseluruhan. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.